Bagaimana pendapat saudara setelah menyaksikan pelajaran ini? Pendapat saya setelah menyaksikan pembelajaran tentang konsep dasar KA generatif dan etika dan risiko penggunaan KA ini, menurut saya sangat menarik dan juga interaktif, terutama bagi peserta didik, karena menurut saya hal ini berhubungan dengan kehidupan nyata peserta didik, terutama dalam penggunaan teknologi. Seperti halnya mereka mengaplikasikan segala sesuatu di HP seperti itu ya Bu. Hal ini sangat bermanfaat dan mereka harus tahu konsep dasar tentang AI dan juga etika-etikanya. Dengan demikian peserta didik itu tahu batasan penggunaan AI ini Bu, seperti itu. Jadi menurut saya cukup baik dan menarik terutama bagi peserta didik. Oke, baik. Lalu apakah proses pembelajaran etika dan risiko ini itu sudah sesuai dengan tantangan pembelajaran yang sudah diberikan? Baik, sebelumnya saya sudah sebelum mengajarkan tentunya saya membuat rancangan pembelajaran itu, dan itu kurang lebih sudah sesuai. Namun ada satu dua hal yang belum sesuai penerapannya, yaitu tadi sayangnya durasi atau waktunya itu sedikit terburu-buru sehingga semua penyampaiannya itu belum tersampaikan semua dengan baik. Jadi cukup singkat penyampaian materinya sehingga belum tersampaikan dengan baik. Namun secara keseluruhan semua tujuan pembelajaran telah tersampaikan. Yang selanjutnya coba Anda ceritakan hal-hal apa yang memuaskan dan hal apa yang kurang memuaskan di pembelajaran ini. Oke, sepengalaman pembelajaran tadi, nah ada hal-hal yang menarik dan juga yang kurang menarik. Yang menarik bagi saya itu tadi ketika penyampaian materi, peserta didik itu cukup antusias dalam mendengarkan penyampaian materi dan mereka itu seolah-olah menerima hal-hal baru yang istilah-istilahnya itu jarang mereka temui di kehidupan sehari-hari, sehingga menambah pengetahuan mereka dalam mengembangkan pengetahuan terkait COVID ini seperti itu. Nah, jadi itu tentunya juga bermanfaat kan ya bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kurang menarik yaitu tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak kuis, kurang lebih 10 kuis, namun yang tersampaikan hanya beberapa, tidak semuanya karena durasi waktu itu. Lalu bagaimana perkiraan Anda terkait pencapaian kompetensi siswa? Perkiraan pencapaian kompetensi siswa setelah pembelajaran ini itu kurang lebih 80% sampai 90% sudah cukup tercapai, karena untuk tujuan pembelajarannya semuanya sudah saya paparkan dalam penyampaian materi tadi, sehingga sudah lumayan tersampaikan dengan baik. Terus apa yang menjadi kesulitan bagi siswa? Untuk kesulitan bagi siswanya itu seperti yang kita tahu, kemampuan siswa itu tidak semuanya sama kan ya Bu, sehingga ada siswa yang sudah familiar dengan istilah deepfake, ada yang masih belum tahu sama sekali dengan istilah deepfake, kemudian AI juga ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, karena pengetahuan siswa itu belum merata, jadi itu yang menjadi kesulitan saya untuk mengajarkan di semua siswa. Jadi semuanya itu seharusnya itu harus menerima dengan baik materi yang disampaikan, namun karena pengetahuannya tidak merata sehingga saya harus memikirkan lagi bagaimana rancangan selanjutnya supaya tersampaikan dengan baik pada peserta. Tadi kan kesulitan dari siswa. Kalau kesulitan dari itu sendiri, karena coding ini merupakan ilmu yang cukup baru bagi saya, karena saya belum terlalu mengenal lebih dalam tentang coding, jadi kesulitan saya harus memahami lagi konten materi ini dengan baik lagi. Nah, saya sadar tadi saya belum cukup menguasai materi dengan baik, sehingga itu yang menjadi kesulitan saya untuk memahami dan mendalami konten materi yang akan saya paparkan. Selanjutnya untuk rancangan seperti alokasi waktu itu seharusnya akan saya rancang ulang dengan baik
menjelaskan kesulitan menghadapi siswa dari ibu sendiri. Terus alternatif apa sih yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan? Saya menemui beberapa kesulitan dan hambatan, tentunya saya juga harus merancang alternatif solusi seperti itu. Jadi alternatif solusi yang dapat saya lakukan itu sebelumnya saya harus mengetahui dulu pemikiran awal siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan tes diagnostik atau tes pemahaman awal mereka tentang konsep yang akan saya sampaikan. Nah, misalnya dengan memberikan beberapa soal yang bisa mereka jawab dengan pengetahuan awal sebelum dikasih materi. Jadi saya tahu mereka sudah mengetahui ini, mereka belum mengetahui ini. Dengan selanjutnya dengan mengetahui hasil dari tes diagnostik siswa, saya bisa merancang pembelajaran dengan baik menyesuaikan dengan hasil dari itu tadi. Kemudian saya juga harus itu tadi memahami materi saya harus baca, kemudian mencari referensi rancangan pembelajaran yang sesuai, misal rancangan pembelajaran yang lebih interaktif lagi, misalnya praktek-praktek langsung, misal di komputer secara langsung seperti itu. Itu menjadi alternatif solusi. Kemudian meningkatkan motivasi siswa supaya mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Gitu. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Oh baik, kalau begitu berarti sudah ada alternatifnya, kemudian tadi meningkatkan motivasi siswa juga. Mungkin dari saya cukup itu saja. Baik, terima kasih banyak Bu sudah menjadi observer saya pada real teaching pada hari